Selamat pagi, saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mendengar doa kita dan menerima permohonan kita. Dia mengabulkan keinginan kita agar kita dapat beristirahat semalam. Pagi ini, firman Tuhan yang kita renungkan dari Yesaya 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya bahwa dari sekian banyak organ tubuh pemberiannya, Ia memberi 2 organ penting, lidah dan telinga. Lidah untuk berbicara dan telinga buat mendengar. Memang pada saat tertentu, fungsi keduanya bisa melenceng untuk hal-hal yang tidak terpuji. Lidah dipakai mencerca orang lain, menghina, bahkan menyemprot orang lain dengan kemarahan. Sedangkan telinga disalahgunakan untuk mendengar suara yang menciptakan sepak terjang yang buruk. Nabi Yesaya mengingatkan bagi siapapun murid Tuhan bahwa lidah hendaknya bermanfaat, mengangkat orang yang mentalnya terpuruk, dipergunakan untuk mengeluarkan ucapan yang memberi semangat bagi yang letih lesu. Lidah melahirkan kata-kata nasihat atau motivasi buat yang frustasi, sehingga orang yang letih lesu bisa bangkit kembali semangatnya. Mereka menyingsingkan lengan baju untuk beraktivitas lagi. Sementara itu juga, saudaraku, sebagai orang beriman, kita dianugerahi Tuhan telinga, agar kita mendengar suaranya. Telinga berfungsi membangkitkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Jadi, bukan untuk kita pakai mendengar suara hasutan untuk membenci orang lain. Bukan juga untuk menerima suara yang mengajak kita bertindak merugikan orang lain. Telinga untuk suara Allah, suara kebenaran. Dari telinga turun ke hati. Dari sanalah melahirkan kelembutan hati kita yang mendorong kita sebagai murid menjadi taat atas kebenaran. Saudaraku, hidup kita kini dan masa depan ternyata sangat ditentukan oleh suara siapa yang kita dengar. Sekaligus corak isi seperti apa yang kita terima.
Contohnya, seseorang yang sejak kecil terbiasa mendapat bentakan dan suara kecaman orang tuanya, niscaya kelak kepribadiannya kurang percaya diri. Kerap dibayangi rasa takut jika hendak bertindak. Hingga masa dewasa, apa yang didengarnya itu membayang-bayangi sikapnya. Beda dengan anak yang terbiasa, telinganya mendengar suara orang tua yang apresiatif, memuji saat ia bertindak baik. Anak itu sikapnya lebih sehat. Saudaraku, dengan kita mau mendengar suara Tuhan, maka akan membentuk karakter atau watak kita. Maka terpeliharalah iman dan kesetiaan kita kepada Dia. Dengan terbuka atas suara sesama yang menyemangati kita, akan mendorong kita berjalan ke arah yang tepat. Dan perlu kita ingat, kita juga jangan jenuh dan lelah memberi suara yang lembut dan menyejukkan bagi orang yang kita kasihi maupun sesama kita. Niscaya suara yang baik, merdu, benar, dan memotivasi tidak akan sia-sia, tidak akan percuma, karena Tuhan pasti menjadikannya sebagai berkat bagi kehidupan orang yang menerimanya. Hari ini kita diajak untuk bijak dalam mendengar dan hati-hati dalam berucap, sehingga kuping dan telinga dan lidah kita membawa sukacita dan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan kami lidah yang bermanfaat bagi sesama kami. Mampukan kami untuk menciptakan suara yang nyaman dan sukacita bagi sesama kami. Jadikan pula telinga kami terbuka untuk mau mendengar suara-Mu dan suara kebenaran dari sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.